gurun yang gersang dan dataran berbatu di wilayah pegunungan Atlas, Afrika Utara, muncul seorang tokoh yang menggetarkan fondasi kekuasaan yang telah lama berdiri. Ia adalah Ibn Tumart, seorang pria yang lahir di kalangan suku Berber pada akhir abad ke-11. Sejak masa mudanya, ia dikenal sebagai sosok yang tekun mempelajari agama dan filsafat. Kehausannya terhadap ilmu pengetahuan membawanya melakukan perjalanan panjang hingga ke timur, menapaki kota-kota besar seperti Baghdad dan Mekah, di mana ia menyerap ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari berbagai mazhab, terutama pemikiran dari mazhab Maliki dan Zahiriyah, serta pengaruh kuat dari ajaran teologi Asy'ariyah dan pemikiran mistik dari kalangan Sufi. Namun, yang paling berkesan dalam perjalanannya adalah pertemuannya dengan ajaran-ajaran yang memperkuat doktrin ketauhidan mutlak dan keadilan ilahi. Dari pengalaman spiritual dan intelektual tersebut, Ibnu Tumart membentuk pandangannya tentang dunia, keimanan, dan pemerintahan. Ketika ia kembali ke tanah kelahirannya di wilayah Maghrib, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuasaan dinasti Almoravid yang kala itu memerintah wilayah luas dari Maroko hingga Andalusia dianggap olehnya telah jauh menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang murni. Baginya, penguasa Almoravid telah mencampur adukan agama dengan kekuasaan dan melestarikan kebodohan serta ketidakadilan atas nama Islam. Dalam situasi yang syarat ketegangan sosial dan politik tersebut, Ibn Tumart menyatakan dirinya sebagai Al-Mahdi, yaitu sosok yang diyakini dalam tradisi Islam sebagai pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan dan membasmi kebatilan. Klaim ini bukan semata-mata strategi politik, melainkan pancaran dari keyakinan ideologis yang mendalam bahwa ia dipilih oleh Tuhan untuk memperbaiki umat Islam yang telah tersesat. Dengan karisma yang kuat dan pidato yang menggugah, Ibn Tumart mulai menggalang dukungan dari kalangan suku Berber dan masyarakat pedalaman yang telah lama merasa terpinggirkan oleh penguasa pusat. Ia membangun komunitas ideologis yang disiplin, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Muwahhidun atau kaum yang mengesahkan Tuhan. Gerakan ini bukan hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki struktur militer dan politik yang tertata. Dalam pengasingannya di desa Tinmel yang terletak jauh di pegunungan, Ibn Tumart mempersiapkan basis perjuangannya dengan penuh kehati-hatian, melatih para pengikutnya, menyebarkan doktrinnya, dan secara bertahap memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitar. Perlawanan terhadap kekuasaan Almoravid dimulai secara terbuka setelah ia memiliki cukup kekuatan dan dukungan. Ia dan para pengikutnya melancarkan berbagai serangan terhadap pos-pos kekuasaan Almoravid, menyerang kota-kota dan benteng-benteng, serta menanamkan ideologi Muwahhidun di setiap wilayah yang berhasil mereka kuasai. Meskipun mengalami banyak tantangan, terutama karena kekuatan militer Almoravid yang besar dan pengalaman tempurnya yang luas, gerakan Ibn Tumart tidak goyah. Bahkan setelah dirinya wafat, perjuangan yang ia rintis tidak berhenti, melainkan diteruskan oleh murid-murid dan pengikut setianya, yang kemudian berhasil mendirikan dinasti Almohad. Dengan demikian, perjuangan Ibn Tumart tidak hanya menjadi kisah tentang pemberontakan terhadap kekuasaan yang mapan, tetapi juga tentang munculnya sebuah gerakan pembaruan Islam yang mengakar kuat pada konsep keesaan Tuhan dan keadilan sosial. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tirani atas nama agama dan tonggak penting dalam sejarah Afrika Utara yang mengubah peta kekuasaan secara drastis pada abad ke-12. Setelah menetap di Tinmel, sebuah desa kecil yang terletak jauh di jantung pegunungan Atlas, Ibn Tumart tidak hanya menjadikan tempat itu sebagai markas persembunyian, tetapi juga sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pelatihan militer. Di sana, ia menanamkan doktrin-doktrinnya dengan disiplin tinggi kepada para pengikutnya. Ia menciptakan suatu masyarakat baru yang terstruktur secara ketat, yang berlandaskan pada prinsip tauhid mutlak, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Tuhan, dan semua bentuk penyimpangan dalam akidah maupun pemerintahan harus diberantas. Sistem komunitas yang ia bangun sangat tegas dalam pengawasan moral dan akidah. Para pengikutnya diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan ketat dalam hal ibadah, perilaku sosial, dan bahkan penampilan fisik. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya dijadikan slogan, tetapi diterapkan secara literal dan menyeluruh. Dalam sistem ini, setiap individu diawasi agar tidak menyimpang dari ajaran yang telah dirumuskan oleh Ibn Tumart. Keimanan menjadi unsur utama dalam setiap aspek kehidupan, dan loyalitas terhadap pemimpin dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan.
Meski pendekatannya keras dan radikal, Ibnu Tumart berhasil memikat banyak kalangan, terutama mereka yang kecewa dengan gaya pemerintahan Almoravid yang dianggap kaku, formalistik, dan terlalu memihak elit tertentu. Dinasti Almoravid dikenal sangat ketat dalam menerapkan mazhab Maliki, namun bagi Ibnu Tumart, mereka telah gagal dalam menghayati makna spiritual Islam yang sebenarnya. Ia mengkritik keras kecenderungan penguasa Almoravid dalam memadukan agama dengan kekuasaan duniawi, serta membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, sementara para ulama dan bangsawan hidup mewah di istana. Gerakan ini terus berkembang dan mendapatkan daya tarik yang semakin besar. Strategi gerilya diterapkan oleh para pengikutnya yang telah terlatih dalam pertempuran dan disiplin tinggi. Mereka mulai melancarkan serangan demi serangan terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Almoravid. Awalnya, serangan ini berskala kecil dan tersembunyi, namun seiring waktu, mereka berani melancarkan penyerbuan ke kota-kota penting. Semangat perjuangan mereka tidak hanya bersumber dari harapan politik, tetapi juga dari keyakinan spiritual bahwa mereka sedang menjalankan misi suci untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang telah lama dikubur oleh kekuasaan tiranik. Ibnu Tumart wafat sekitar tahun 1130 pada masa awal perlawanan tersebut. Namun, sebelum kematiannya, ia telah mempersiapkan struktur organisasi yang rapi dan menunjuk penggantinya yang setia dan cakap. Sosok pengganti ini kemudian memimpin perjuangan lebih jauh dan berhasil membawa gerakan Muwahhidun mencapai puncaknya. Beberapa tahun setelah wafatnya, para pengikutnya berhasil menumbangkan kekuasaan Almoravid dan mendirikan dinasti Almohad yang besar dan berpengaruh, menguasai wilayah luas dari Maroko hingga Spanyol Selatan. Warisan Ibn Tumart hidup dalam bentuk pemerintahan baru yang didirikan atas dasar ideologi tauhid mutlak yang ia ajarkan. Dinasti Almohad menjadi lambang keberhasilan perjuangannya dan sekaligus bukti bahwa sebuah perubahan besar bisa muncul dari desa kecil di pegunungan, dipimpin oleh seorang tokoh yang memiliki keyakinan kuat dan visi ideologis yang tajam. Meski dalam sejarah namanya kerap menimbulkan kontroversi, Ibnu Tumart tetap menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Afrika Utara, seorang pemimpin yang menggabungkan semangat keagamaan, intelektualisme, dan militansi dalam satu sosok yang berani melawan arus zaman. Setelah wafatnya Ibnu Tumart, para pengikutnya merahasiakan kematiannya selama beberapa waktu. Hal ini dilakukan bukan semata-mata karena rasa kehilangan, tetapi sebagai strategi politik agar semangat perjuangan tidak goyah dan kekompakan barisan tetap terjaga. Mereka mengklaim bahwa sang pemimpin masih hidup, sedang menyepi, dan akan kembali di waktu yang tepat. Sementara itu, kekuasaan struktural diserahkan kepada seorang murid dan jenderal kepercayaannya, yang telah ia siapkan dengan seksama selama bertahun-tahun. Pemimpin baru tersebut membawa gerakan ini dari tahap dakwah dan perlawanan lokal menjadi kekuatan militer besar yang terorganisasi secara profesional. Mereka mulai melakukan penaklukan besar-besaran terhadap wilayah-wilayah penting yang sebelumnya berada di bawah kendali dinasti Almoravid. Dengan semangat yang menyala-nyala dan keyakinan ideologis yang kuat, pasukan Muwahhidun merebut kota demi kota, termasuk Marrakesh yang menjadi pusat pemerintahan Almoravid. Runtuhnya Marrakesh menjadi simbol kejatuhan total kekuasaan Almoravid dan lahirnya dinasti Almohad. Dinasti baru ini bukan sekadar pengganti rezim lama, melainkan perubahan total dari segi struktur kekuasaan, ideologi pemerintahan, hingga cara pandang terhadap peran agama dalam kehidupan masyarakat. Di bawah panji Almohad, ajaran Ibnu Tumart dijadikan dasar negara, dan semua kebijakan dibuat untuk mencerminkan prinsip-prinsip ketauhidan yang ia perjuangkan. Pemerintahan Almohad menerapkan sistem pengawasan akidah yang sangat ketat. Masyarakat diharuskan mengikuti doktrin yang telah dirumuskan oleh Ibnu Tumart, dan segala bentuk penyimpangan terhadap ajaran tersebut dianggap sebagai bentuk kemurtadan yang harus diberantas. Di sisi lain, pemerintahan ini juga membawa pembaruan penting dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan seni. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, perpustakaan, dan pusat-pusat studi yang menjadi magnet bagi para ulama dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia Islam. Di bawah dinasti Almohad, wilayah kekuasaan meluas jauh hingga ke semenanjung Iberia, menguasai kota-kota besar seperti Sevilla, Cordoba, dan Granada. Kejayaan ini tidak hanya karena kekuatan militer mereka, tetapi juga karena kekokohan ideologi yang diwariskan dari Ibnu Tumart, yang menjadikan agama sebagai pusat dari segala aspek kehidupan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya dinasti Almohad pada akhirnya juga mengalami keruntuhan karena berbagai konflik internal dan tekanan dari kekuatan luar, jejak perjuangan Ibnu Tumart tetap dikenang
sebagai awal dari transformasi besar dalam sejarah politik dan keagamaan di wilayah Maghrib dan Andalusia. Ibnu Tumart tidak hanya diingat sebagai seorang pemberontak atau pemimpin spiritual, melainkan sebagai penggerak perubahan yang radikal, yang mengguncang sistem mapan dan menciptakan tatanan baru, berdasarkan keimanan, keadilan, dan disiplin ideologis. Namanya hidup dalam ingatan sejarah sebagai tokoh yang membuktikan bahwa kekuatan ide dan keyakinan bisa menggulingkan kerajaan yang megah dan membentuk dunia baru yang bertahan jauh setelah tubuhnya terkubur dalam tanah pegunungan tempat ia memulai segalanya. Dalam kelanjutan sejarahnya, pengaruh Ibnu Tumart tetap terasa kuat meskipun ia telah lama wafat. Warisan intelektual dan spiritualnya tidak hanya menjadi dasar berdirinya dinasti Almohad, tetapi juga membentuk arah pemikiran Islam di wilayah Afrika Utara selama beberapa generasi setelahnya. Ajarannya tentang tauhid yang murni menjadi semacam dogma resmi yang dijaga ketat oleh para penguasa Almohad. Buku-buku dan tulisan yang menyebarkan pandangan Ibnu Tumart diajarkan di madrasah-madrasah, bahkan dijadikan standar pemikiran keagamaan di lingkungan istana maupun masyarakat umum. Salah satu ciri khas yang membedakan gerakan ini dari kekuasaan sebelumnya adalah upaya untuk menyatukan keilmuan agama dengan struktur pemerintahan. Di masa pemerintahan Almohad, ulama tidak hanya menjadi penasihat spiritual, melainkan bagian dari pengambil keputusan politik. Banyak di antara mereka yang diangkat menjadi hakim, menteri, atau pemimpin pasukan, sehingga terjadi penyatuan antara agama dan negara dalam bentuk yang sangat tegas. Namun, ketegasan ideologis yang diwariskan dari Ibnu Tumart juga menimbulkan konsekuensi yang cukup berat. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan keragaman mazhab dan pandangan keagamaan, kini dihadapkan pada satu pemahaman tunggal yang tidak bisa diganggu-gugat. Banyak kelompok yang dianggap menyimpang, baik dari kalangan sufi, filsuf, maupun pengikut mazhab lain, mengalami tekanan, pemenjaraan, bahkan pengusiran. Penindasan terhadap pandangan yang berbeda inilah yang kemudian memunculkan benih-benih perlawanan di kalangan tertentu yang dalam jangka panjang ikut melemahkan fondasi dinasti Almohad itu sendiri. Di wilayah Andalusia, tempat di mana dinasti Almohad memperluas kekuasaannya setelah runtuhnya Almoravid, pertemuan antara ajaran Ibnu Tumart dan budaya Islam Spanyol menciptakan dinamika yang unik. Di satu sisi, kekuasaan Almohad memperkuat perlawanan terhadap kerajaan-kerajaan Kristen di utara Semenanjung. Namun di sisi lain, pendekatan yang sangat teologis dan otoriter membuat beberapa cendekiawan Muslim Andalusia mulai mempertanyakan kebijakan yang terlalu keras terhadap kebebasan berpikir. Meskipun demikian, dinasti Almohad tetap meninggalkan jejak penting dalam sejarah peradaban Islam. Mereka membangun kota-kota besar yang megah, memperkuat jaringan perdagangan dan pendidikan, serta menjadi pelindung bagi karya-karya besar dalam ilmu pengetahuan. Arsitektur, seni kaligrafi, dan pembangunan masjid serta madrasah mencapai puncaknya di bawah kekuasaan ini. Semua pencapaian tersebut berakar dari visi awal Ibnu Tumart, membentuk masyarakat ideal yang berlandaskan ketauhidan, keadilan, dan pengabdian mutlak kepada Tuhan. Pada akhirnya, meskipun dinasti Almohad mengalami kemunduran dan digantikan oleh kekuatan politik lain, nama Ibnu Tumart tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai sosok pembaru yang berani menantang kemapanan, sebagai pemimpin spiritual yang membentuk kekuatan politik besar dari desa kecil di pegunungan, dan sebagai simbol perjuangan atas nama akidah dan keadilan. Jejaknya tidak hanya meninggalkan perubahan politik, tetapi juga meninggalkan jejak pemikiran yang terus dipelajari dan diperdebatkan oleh para sejarawan dan ilmuwan hingga hari ini. Warisannya menjadi pengingat bahwa sebuah visi besar, jika didorong oleh keyakinan dan perjuangan tanpa lelah, mampu mengubah arah sejarah dan mengguncang kekuasaan yang paling kokoh sekalipun. Dalam dekade-dekade berikutnya, setelah kematian Ibnu Tumart dan konsolidasi dinasti Almohad, pengaruh ajarannya tetap menjadi landasan utama dari struktur kekuasaan. Namun, seperti banyak dinasti yang lahir dari semangat revolusioner, dinasti Almohad juga tidak lepas dari dinamika perubahan, pertentangan internal, dan tantangan eksternal yang terus membayangi. Ajaran Ibnu Tumart yang awalnya menjadi pengikat kuat dalam gerakan perlawanan dan penyatuan ideologis, perlahan mulai diuji oleh realitas politik yang kompleks. Penguasa-penguasa Almohad generasi berikutnya dihadapkan pada tantangan berat. Bagaimana mempertahankan doktrin keagamaan yang ketat,
sembari mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas dan beragam secara budaya, etnis, dan keyakinan. Dari pantai Atlantik di Maroko hingga lembah Sungai Ebro di Spanyol, wilayah Almohad mencakup masyarakat Arab, Berber, Andalusia, Kristen, Yahudi, dan berbagai kelompok lainnya. Keseragaman ajaran tauhid yang digagas oleh Ibnu Tumart, meski kuat secara teologis, menjadi sulit diterapkan secara absolut dalam konteks multikultural seperti itu. Ketegangan pun mulai muncul. Beberapa penguasa Almohad, meski berusaha tetap setia pada ajaran pendiri gerakan, terpaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian politik demi menjaga stabilitas. Mereka mulai memberi ruang terbatas kepada perbedaan mazhab dan pemikiran, serta melonggarkan kontrol terhadap kelompok-kelompok non-muslim yang memiliki peran penting dalam ekonomi dan administrasi. Namun hal ini justru menimbulkan gesekan di dalam tubuh penguasa sendiri, terutama dari kalangan fanatik muwahhidun yang melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi asli Ibnu Tumart. Di sisi lain, tekanan dari luar juga semakin kuat. Di wilayah Andalusia, dinasti Almohad harus menghadapi gempuran hebat dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara, seperti Kastilia, Aragon, dan Leon. Pertempuran besar seperti Perang Las Navas de Tolosa pada tahun 1225 menjadi titik balik yang sangat merugikan pihak Almohad. Kemenangan koalisi Kristen dalam perang tersebut melemahkan dominasi Almohad di Spanyol dan menandai awal dari kemunduran kekuasaan mereka di wilayah Eropa. Kekalahan demi kekalahan memperburuk krisis internal. Dinasti Almohad yang dulu lahir dari semangat persatuan dan perjuangan, kini dilanda perpecahan antara faksi-faksi istana, pemberontakan daerah, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap legitimasi penguasa. Wilayah yang luas mulai terpecah-pecah, dan kota-kota penting di Spanyol kembali jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Kristen. Di Afrika Utara, kekuasaan Almohad terus melemah hingga akhirnya muncul kekuatan-kekuatan baru, seperti dinasti Marinid yang menggantikan dominasi mereka. Namun, meskipun dinasti Almohad akhirnya runtuh, jejak ajaran Ibnu Tumart tidak serta-merta hilang. Ajaran tentang pentingnya tauhid, pengawasan moral masyarakat, serta semangat pembaruan agama terus diwariskan secara lisan maupun tertulis. Sebagian pemikir dan ulama di Afrika Utara bahkan menjadikan pemikiran Ibnu Tumart sebagai inspirasi dalam gerakan sosial keagamaan yang muncul berabad-abad kemudian. Salah satu warisan paling nyata dari Ibnu Tumart adalah keberaniannya untuk memadukan antara keimanan dan aksi. Ia bukan hanya seorang pemikir atau guru, tetapi juga pemimpin yang mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan apa yang ia yakini sebagai kebenaran ilahi. Kisah hidupnya menginspirasi bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari pusat-pusat kekuasaan, melainkan bisa muncul dari tempat-tempat terpencil, dari individu yang memiliki visi tajam, keyakinan kuat, dan keberanian luar biasa. Hingga kini, nama Ibnu Tumart masih dikenang dalam buku-buku sejarah sebagai tokoh revolusioner Islam yang mengubah arah perjalanan politik dan keagamaan di Maghrib. Perjalanannya dari seorang pelajar sederhana menjadi pemimpin gerakan besar adalah bukti bahwa kekuatan ide, jika didukung oleh keteguhan hati dan kepemimpinan yang kuat, mampu mengguncang tatanan yang telah mapan dan membentuk sejarah baru. Warisan pemikiran dan perjuangan Ibnu Tumart tidak berhenti pada pendirian dinasti Almohad ataupun pada keberhasilan militernya dalam menjatuhkan kekuasaan Almoravid. Lebih dari itu, ia meninggalkan jejak mendalam dalam budaya politik dan religius masyarakat Maghrib yang bertahan lama, bahkan hingga berabad-abad setelah keruntuhan dinasti yang ia ilhamkan. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang keagamaan, pemerintahan, pendidikan, hingga tatanan sosial, pengaruh Ibnu Tumart tetap menjadi referensi, terutama ketika umat Islam di wilayah tersebut menghadapi krisis moral atau kehancuran tatanan kekuasaan. Salah satu hal yang paling menarik dalam jejak Ibnu Tumart adalah keberhasilannya membentuk apa yang bisa disebut sebagai ideologi negara berbasis keagamaan. Sebelum kemunculannya, kerajaan-kerajaan di Afrika Utara memang mengklaim keabsahan religius sebagai bagian dari kekuasaan mereka. Namun, Ibnu Tumart membawa hal itu ke tingkat yang jauh lebih serius. Ia tidak hanya menuntut agar penguasa menjadi muslim yang saleh, tetapi mengharuskan agar seluruh struktur negara, dari yang paling tinggi sampai paling bawah, tunduk pada prinsip tauhid yang murni. Dalam pandangannya, segala bentuk penyimpangan, baik dalam akidah, hukum, maupun perilaku masyarakat, adalah sumber kehancuran umat, dan karena itu harus diperangi dengan kekuatan. Dalam konteks ini,
Ibnu Tumart tidak bisa hanya dilihat sebagai pemuka agama atau pemimpin militer, melainkan juga sebagai pembangun ideologi. Ia memahami bahwa untuk mengubah masyarakat tidak cukup hanya dengan seruan moral atau kekuatan senjata. Harus ada struktur, sistem pendidikan, dan mekanisme kontrol sosial yang mampu menanamkan ide-ide besar ke dalam nalar dan perilaku kolektif masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal gerakannya, ia mendirikan pusat-pusat pengajaran, menulis risalah-risalah yang menjelaskan konsep tauhid dan keadilan menurut versinya, serta melatih para pengikutnya agar tidak hanya menjadi pejuang, tetapi juga penyebar ajaran. Jejak inilah yang kemudian diwarisi oleh para penerusnya di dinasti Almohad. Bahkan setelah kekuasaan politik mereka runtuh, bekas-bekas struktur sosial dan budaya yang dibangun oleh Ibnu Tumart dan para pengikutnya tetap bertahan. Banyak kota dan desa di wilayah Maghrib yang tetap memelihara tradisi intelektual dan religius yang lahir dari masa itu. Madrasah-madrasah dan zawiyah yang berakar dari sistem Almohad tetap menjadi pusat pembelajaran Islam selama berabad-abad, dan doktrin tentang keesaan Tuhan yang murni menjadi salah satu pilar pemikiran Islam di wilayah tersebut. Di sisi lain, perjuangan dan ide-ide Ibnu Tumart juga menjadi cermin tentang bagaimana idealisme yang tinggi dapat berbenturan dengan kenyataan sejarah. Ketika gerakan yang awalnya berlandaskan semangat religius, kemudian berkembang menjadi kekuasaan negara, muncul berbagai tantangan yang sulit dihindari. Ketegangan antara idealisme keagamaan dan tuntutan politik, antara kemurnian doktrin dan kebutuhan kompromi dalam memerintah, menjadi pelajaran berharga yang juga tercermin dalam sejarah gerakan-gerakan Islam di berbagai tempat dan masa. Salah satu pelajaran paling penting dari sejarah Ibnu Tumart adalah bahwa perubahan besar tidak hanya lahir dari niat yang tulus atau keberanian pribadi, tetapi juga dari kemampuan untuk membangun sistem dan memobilisasi massa. Ia memahami pentingnya visi, organisasi, pengajaran, dan keteladanan dalam membentuk gerakan yang mampu bertahan melewati waktu. Meskipun dinasti Almohad telah lama berlalu, pemikiran dan metode perjuangan Ibnu Tumart tetap menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin menyatukan iman dan aksi dalam mewujudkan keadilan. Hari ini, nama Ibnu Tumart masih dipelajari di kalangan akademisi, sejarawan, dan peminat pemikiran Islam politik. Ia bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga sumber refleksi bagi masa kini. Apakah benar negara harus dibangun atas dasar ajaran agama? Bagaimana menjaga kemurnian ajaran di tengah kekuasaan dan kompromi politik? Bagaimana menghadapi keberagaman dalam masyarakat jika yang diinginkan adalah kesatuan doktrin? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat warisan Ibnu Tumart tetap relevan dan hidup dalam wacana intelektual kontemporer. Selain sebagai pemimpin ideologis dan spiritual, Ibnu Tumart juga menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam membentuk struktur sosial yang berbasis pada loyalitas dan kepercayaan. Ia tidak hanya mengandalkan retorika keagamaan, tetapi juga menyusun sistem kaderisasi yang rapi, di mana para pengikutnya disebut sebagai kaum muwahhidun, dibina, dididik, dan dilatih untuk menjadi pelindung ajaran tauhid yang ia gagas. Mereka ini bukan sekadar pasukan tempur, melainkan agen ideologi yang disebar ke seluruh pelosok wilayah Maghrib untuk menyampaikan doktrin, menanamkan kesadaran akidah, serta mengawasi moral masyarakat. Gerakan yang ia bangun juga memperkenalkan konsep pemimpin spiritual, sekaligus politik yang nyaris tidak terbantahkan, sebuah konsep yang menggabungkan kewenangan agama dan negara dalam satu figur. Dalam masyarakat muwahhidun, Ibnu Tumart diposisikan sebagai sosok tak hanya pembaharu, tetapi juga pemilik otoritas tertinggi dalam penafsiran wahyu dan hukum Tuhan. Dengan menyatakan dirinya sebagai Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan dalam tradisi eskatologis Islam, ia mengikatkan loyalitas pengikutnya pada sesuatu yang lebih dari sekadar politik. Mereka percaya bahwa mengikuti Ibnu Tumart adalah bagian dari kehendak ilahi. Klaim sebagai Al-Mahdi ini membawa dampak besar. Ia berhasil menghidupkan kembali semangat apokaliptik dalam masyarakat yang telah lama tertindas, seolah-olah perubahan besar yang mereka harapkan selama ini benar-benar telah tiba. Banyak di antara rakyat miskin, petani, dan suku-suku Berber terpencil merasa memiliki harapan baru. Dengan memperkuat narasi bahwa dunia tengah berada dalam kegelapan akibat penyimpangan penguasa
dan bahwa tugas umat adalah kembali kepada kemurnian Islam di bawah bimbingan Sang Mahdi, Ibnu Tumart membakar semangat revolusi sosial yang menjalar cepat. Namun, seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, kompleksitas figur Ibnu Tumart juga memunculkan kontroversi. Para sejarawan berbeda pandangan tentang seberapa besar pemikirannya benar-benar teologis murni atau syarat kepentingan politis. Beberapa menilai bahwa pemahamannya terhadap Islam sangat kaku dan eksklusif, hingga cenderung menutup ruang perbedaan dan dialog antar mazhab. Di sisi lain, banyak pula yang memuji keberaniannya dalam menantang kekuasaan status quo dan menciptakan sistem alternatif yang terstruktur dan efektif. Salah satu aspek penting dari peninggalannya adalah keberhasilan mewujudkan transformasi dari gerakan keagamaan menjadi institusi negara. Hal ini sangat jarang terjadi dalam sejarah Islam, di mana seorang pemimpin agama berhasil menginisiasi perubahan sosial dan politik yang konkret, serta meninggalkan struktur pemerintahan yang berfungsi. Dinasti Almohad yang lahir dari gerakannya bukan hanya mengganti pemimpin, tetapi mengubah cara pandang tentang kekuasaan itu sendiri. Dari yang sekadar simbol keagamaan menjadi kekuasaan berbasis ideologi yang menyentuh semua lini kehidupan. Meskipun kekuasaan Almohad tidak bertahan selama berabad-abad seperti dinasti lainnya, pengaruh pemikiran Ibnu Tumart tetap mengalir dalam berbagai bentuk. Di kemudian hari, muncul tokoh-tokoh pembaru di dunia Islam yang mengambil inspirasi dari pendekatan radikalnya terhadap pembaruan akidah, struktur sosial, dan perlawanan terhadap sistem yang dianggap menyimpang. Bahkan di luar konteks sejarah Maghrib, semangat Ibnu Tumart dalam memadukan iman dan aksi menjadi pelajaran penting bagi berbagai gerakan keagamaan yang muncul pada abad-abad setelahnya. Kini, lebih dari 8 abad setelah kematiannya, nama Ibnu Tumart tetap menjadi simbol perlawanan terhadap penyimpangan dan penindasan. Ia dikenang sebagai sosok yang tidak hanya mengajarkan tauhid sebagai konsep keimanan, tetapi sebagai dasar pembebasan, struktur pemerintahan, dan kontrol sosial. Keberaniannya untuk melawan kekuasaan mapan, membentuk komunitas alternatif, dan menciptakan sistem ideologis yang menyatu dengan realitas politik menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam di Afrika Utara. Meski perjalanan sejarah Ibnu Tumart dan gerakan Muwahhidun telah mencapai puncaknya dengan berdirinya dinasti Almohad, babak-babak selanjutnya memperlihatkan bagaimana warisan ideologinya tidak hanya membentuk masyarakat pada masa hidupnya, tetapi juga membekas dalam memori kolektif generasi setelahnya. Dalam masyarakat Berber, terutama di wilayah pegunungan Atlas, narasi tentang Ibnu Tumart sebagai pembaharu besar dan figur suci tetap hidup dalam kisah-kisah lisan dan tradisi lokal. Keberhasilannya membentuk jaringan komunitas religius politik yang militan telah memberi warisan taktis dan strategis bagi berbagai kelompok Islamis di wilayah Maghrib dalam periode-periode berikutnya. Bahkan ketika pengaruh dinasti Almohad mulai redup dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan baru seperti dinasti Marinid, Hafsid, dan Zayanid, semangat perjuangan tauhid yang keras dan konsep negara berbasis doktrin tetap menjadi diskursus penting. Setiap gerakan yang muncul setelahnya, baik yang bersifat reformis maupun revolusioner, seringkali merujuk pada semangat dan model perjuangan Ibnu Tumart sebagai contoh historis. Selain itu, pemikirannya tentang pemurnian akidah terus menjadi acuan dalam berbagai pergumulan pemikiran Islam di Afrika Utara. Ulama-ulama lokal banyak yang menulis kembali ajaran-ajaran Ibnu Tumart, baik untuk mengkritisinya maupun untuk melestarikan warisannya. Beberapa madrasah bahkan mengajarkan teks-teks yang berasal dari atau terinspirasi oleh pemikirannya, menjadikan ajarannya sebagai bagian dari identitas keislaman lokal. Dalam proses ini, warisan Ibnu Tumart tidak hanya hidup sebagai memori sejarah, tetapi juga sebagai sumber epistemologis dan ideologis dalam membangun sistem nilai masyarakat. Di sisi lain, para sejarawan kontemporer juga semakin banyak menelaah kompleksitas tokoh ini. Ia tidak hanya dilihat sebagai pemimpin spiritual yang keras dan militan, tetapi juga sebagai reformis sosial yang cerdas membaca situasi zaman. Kemampuannya dalam menyusun sistem kaderisasi, menyatukan kelompok-kelompok etnis yang terfragmentasi, serta membentuk ideologi tunggal yang mampu menopang kekuasaan selama beberapa dekade, menunjukkan bahwa Ibnu Tumart adalah seorang arsitek perubahan yang berpikir jauh ke depan. Tidak sedikit akademisi yang menyandingkan kiprahnya dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam global.
seperti Hasan bin Sabbah atau bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab, meski tentu dengan konteks dan tujuan yang berbeda. Yang menarik adalah bagaimana gerakan yang ia bentuk mampu bertahan dan berkembang, meskipun ia sendiri wafat sebelum melihat keberhasilan puncak dari perjuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ajaran dan organisasi yang dibangunnya sangat kokoh. Tidak banyak gerakan dalam sejarah Islam yang mampu bertahan setelah wafatnya pendirinya, apalagi sampai mampu menumbangkan sebuah dinasti dan mendirikan kekuasaan baru. Dalam hal ini, Ibnu Tumart berhasil menciptakan warisan institusional yang melampaui keberadaan fisiknya. Selain kekuatan militer dan ideologi, keberhasilan gerakannya juga terletak pada kemampuannya membaca ketimpangan sosial yang terjadi di bawah kekuasaan Almoravid. Ia tidak semata-mata menuduh penguasa menyimpang dari akidah, tetapi juga menyoroti ketidakadilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan dominasi kelompok elit tertentu atas rakyat jelata. Oleh karena itu, gerakan Muwahhidun mendapat sambutan luas dari rakyat biasa, petani, suku-suku kecil, dan kaum miskin kota yang merasa tidak mendapatkan keadilan di bawah rezim lama. Ibnu Tumart telah membuktikan bahwa kekuatan spiritual, jika digerakkan oleh ideologi yang jelas dan struktur yang kuat, dapat menjadi kekuatan revolusioner yang mengubah sejarah. Ia tidak hanya menantang kekuasaan politik dan struktur keagamaan yang mapan, tetapi juga membangun landasan peradaban baru yang memiliki daya tahan ideologis jauh melampaui zamannya. Sampai hari ini, namanya tetap bergema dalam sejarah sebagai pemimpin yang menghidupkan kembali semangat keislaman radikal namun terstruktur, yang menolak kompromi terhadap ketidakadilan dan penyimpangan dalam akidah maupun pemerintahan.